Assalamualaikum para sahabat, ini pagi-pagi ya, jadi sebelum saya menyapu kebun begitu ya, ini biasanya saya mengolah sampah dulu ya, biasanya 2 hari atau 2 hari sekali maksimal ya, sehari sampai 2 hari sekali tergantung daripada kegiatan kami. Jadi yang pertama ini seperti kemarin saya bikin kolak pisang ya. Nah ini bikin kolak ya, saya kasih singkong. Nah ini kulitnya singkong ya, kulitnya ubi, terus kemudian kulitnya pisang, ini tidak saya buang para sahabat. Nah, nanti ini sebagai bahan dari saya membuat kompos ya. Terus kemudian yang ini para sahabat, ini adalah yang saya pilah karena memang kita ada kegiatan ya, saya pilah. Ini adalah plastik-plastik yang harus saya buang ya. Terus kemudian para sahabat, saya punya sampah dapur seperti ini, sampah dapurnya. Dan yang penting saya adalah pakai punya ini ya, punya bahan untuk ekoenzim. Jadi ini para sahabat, dan tidak berbau sekali untuk bahan ekoenzim ini ya para sahabat ya. Jadi sampah-sampah di tempat saya itu sudah termanfaatkan semuanya ya para sahabat ya. Nah untuk bahan ekoenzim ini sebagian besar saya menggunakan kulit dari buah-buahan ya. Kulit sayuran ada tapi sangat sedikit sekali, paling 1/10-nya begitu ya. Terus kemudian kulit bawang putih, kulit bawang bombay, kulit bawang merah ya. Ini ada semua di sini para sahabat, dan ini saya tampung ya para sahabat. Untuk menjadi penuh ini saya membutuhkan waktu kira-kira 1 minggu ya para sahabat ya, karena memang kami masak nasinya juga tidak banyak ya. Oh ya, airnya adalah khusus air cucian beras ya para sahabat ya ini. Nah jadinya seperti ini ekoenzim kami para sahabat. Nah yang sudah ini salah satu yang sudah ada di botolan saya, di botol ini sudah saya tampung seperti ini. Caranya cukup mudah para sahabat ya. Kita punya tampungan ini ya, kulit buah, kemudian kulit bawang putih, kulit bawang merah, dan sayuran hanya 1/10-nya saja. Ini kemudian ini kita peras saja para sahabat, ini kita peras, kita masukkan ke sampah dapur. Nah nanti di sampah dapur yang ini ya, yang perasan daripada bahan ekoenzim ini nanti kita jadikan jadi bahan kompos begitu ya para sahabat ya. Jadi cukup mudah ya para sahabat. No, ini ada buah yang busuk juga tuh ya. Nah ini saya masukkan di sini. Nah cukup mudah para sahabat. Nah ini ada kulit pisang juga begitu ya, kulit jeruk, kulit pisang. Pokoknya ini agak kemerahan, ini adalah kulit buah merah para sahabat. Nah ini ya, jadi nanti mungkin warnanya tidak sama dengan yang sudah jadi ini. Ini tidak ada, yang di botol itu tidak ada buah merahnya, tapi yang ini ada ya. Aneka macam jeruk tuh. Kebetulan kemarin itu kan saya potes jeruk pamelo ya. Nah ini juga bisa saya masukkan di sini. Nah setelah itu baru kita saring ke sini para sahabat. Nah saya punya saringan, tapi saringan saya masih kecil karena ini kan saya tidak perlu ini ya. Nah saya saring, saya masukkan di sini ya, baru dimasukkan di botol begitu. Jadi nanti kurang lebih seperti ini para sahabat. Nah tuh ya, jadi warnanya merah karena buah merah ya para sahabat ya. Jadi inilah para sahabat cara mudah untuk membuat ekoenzim di lingkungan rumah tangga kita pun bisa ya. Jadi tidak harus dengan skala yang besar, tapi cukup dengan kita mengumpulkan bahan-bahannya sendiri. Dan para sahabat, ekoenzim ini sama sekali tidak berbau ya. Jadi justru ya, ini baunya bau enak, bau buah-buahan ya. Jadi apalagi kalau ada kulit jeruk begitu ya, jadi baunya harum sekali untuk ekoenzim ini ya. Dan ini membuat tanaman saya menjadi sehat para sahabat. Jadi memang jadi di rumah saya punya 3 tempat sampah yang di dapur itu ya, khusus untuk rendaman ekoenzim, kemudian sampah dapur dan sampah plastik. Jadi 3 minimal saya saya di dapur saya ada
3 sampah itu saya masukkan di bak-bak seperti ini loh para sahabat. Jadi mudah. Ini aja karena kemarin kita ada bikin kolak ya, jadi makanya saya nambah ini sebenarnya sudah nggak terpakai, jadi biasanya saya gunakan untuk sampah-sampah seperti ini kalau ada kegiatan-kegiatan yang harus saya masak besar begitu ya para sahabat. Jadi inilah para sahabat pengolahan saya untuk ini, lihat kebun saya tuh ya, subur-subur semua ya para sahabat tuh ya. Jadi ini karena juga berkat kita memilah sampah di dapur dan kita manfaatkan di kebun kita, dari kebun untuk kebun ya para sahabat ya, alhamdulillah. Jadi akhirnya jadilah kita yang disebut ekoenzim. Jadi saya juga membaca-baca ekoenzim itu apa sih begitu. Nah ini nanti dibiarkan sampai dengan kurang lebih 3 bulan begitu ya para sahabat. Atau kadang-kadang kalau saya kehabisan yang 3 bulan stoknya, ya saya pakai langsung juga tidak masalah begitu ya. Tapi kalau bisa menjadi ekoenzim itu syaratnya katanya 3 bulan begitu, sesuai kebutuhan ya para sahabat ya. Kalau pas stok saya banyak, saya bisa pakai yang 3 bulan, tapi kalau stok saya terbatas ya saya pakai yang 5 hari direndam ini, dan itu juga pernah begitu, tidak apa-apa, biasanya di awal-awal begitu. Oke, salam semangat para sahabat, yuk kita terus berkebun, semoga semua kita dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.